Thank you banget buat 1000 subscriber, 1000 lebih sih. Itu hasil dari sharing. Di Tanjung Jabung Timur sendiri itu kan sebentar lagi akan melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk gubernur sendiri ada 3 paslon dan untuk bupati ada 2 paslon. Istilah selanjutnya adalah pemilu serentak. Perbuatan atau usaha yang menjatuhkan pemerintah yang sah gitu. Lebih ke situ artinya. Makar ya, bukan makrab. Kalau makrab malam kakraban gitu. Black campaign ini berbeda sama negatif campaign. Kalau kan negatif campaign itu real, tapi dia menyerang lawan dengan membahas kekurangan lawan. Kalau black campaign ini lebih pada mengada-ada. Jadi dia menyerang lawan politiknya tapi dengan fakta yang tidak benar. Itulah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat 1000 subscriber, 1000 lebih sih. Walaupun cuma subscribe nggak ada nonton. Itu hasil dari sharing. Dan juga buat teman-teman semua, untuk konten kali ini kayaknya saya nggak agak sedikit ini agak sedikit membosankan karena di rumah. Jadi gue mau ngebaca dikit atau ngebahas sesuatu yang udah sering ditanyain kepada saya. Dimana saya dulu kan pernah ngajar di SMA tuh. Murid-murid saya yang dulu lulusan dulu pada nanya tuh tentang istilah-istilah politik. Mumpung di Tanjung Jabung Timur sendiri itu kan sebentar lagi akan melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Ada 2 yang dipilih ya, pilih gubernur dan juga pilih bupati. Untuk gubernur sendiri ada 3 paslon dan untuk bupati ada 2 paslon. Oke, dan lanjut untuk konten kali ini, pembahasannya tentang istilah-istilah politik ini saya tujukan untuk para pemilih-pemilih pemula. Dan buat kalian yang muda-muda ya, biasanya disebut dengan kaum milenial. Karena kalian tuh harus lebih melek politik gitu. Dan juga harus aktif gitu, jangan cuma ikut-ikutan gitu. Orang tua saya pilih ini, saya pilih ini gitu. Tetap juga sih harus didengar kata-kata orang tua, tapi lebih baiknya ketika kalian sudah memahami paslon tersebut, kalian tahu visi misinya, kalian tahu track recordnya atau sebagaimana lah. Jadi ada alasan buat kalian untuk memilih. Dan jangan lupa nanti 9 Desember ya, semuanya ke tempat pemungutan suara. Oke, untuk istilah pertama adalah konstitusi. Konstitusi itu kalau dalam penjelasannya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi itu punya 2 arti. Jadi pertama, segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan ataupun undang-undang dasar dan sebagainya. Yang kedua itu undang-undang dasar di suatu negara. Hampir sama sih, konstitusi itu berarti peraturan. Ya, peraturan yang ada di Indonesia, peraturan dasar dalam ketatanegaraan adalah undang-undang dasar. Jadi kalau dia nanya konstitusi itu apa, lu ngomong konstitusi tahu nggak artinya gitu kan? Jawab aja yang undang-undang dasar, karena konstitusi adalah undang-undang yang mengatur ketatanegaraan. Istilah selanjutnya adalah pemilu serentak. Nah, pemilu serentak ini dari namanya aja kita udah tahu ya kan, namanya pemilu serentak. Dari 2 kata gitu kan, pemilu, pemilihan umum, serentak berarti artinya bersamaan. Sering terjadi pemilu serentak tuh antara pemilihan presiden dan juga anggota legislatif dibersamakan, ataupun kayak sekarang yang lagi bentar lagi kita bakal laksanain ya, kayak di 9 Desember gitu. 19 detik ya. 9 Desember 2020. Itu kan nanti pemilihannya ada 2, ada untuk zonasi Tanjung Timur ya, ada pemilihan bupati dan ada juga pemilihan gubernur. Nah, pemilu serentak itu merupakan proses pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakilnya dan pemilihan anggota legislatif yang dilakukan secara bersamaan. Jadi intinya kalau pemilihnya secara bersamaan ya namanya pemilu serentak dong. Istilah selanjutnya yang sering kalian dengar tuh mungkin sering kalian lihat ataupun sering kalian dengar adalah elektabilitas. Jadi elektabilitas itu bisa diartikan sebagai
tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan, dan juga itu semakin tinggi angka elektabilitas biasanya itu semakin tinggi pula daya pilihnya. Tapi untuk mengetahui elektabilitas itu biasanya ditentukan dengan survei, dengan angket mungkin lebih tepatnya. Tapi ya dengan lembaga yang betul-betul, karena kita nggak tahu sekarang, paling tidak lembaga yang netral lah gitu untuk melakukan survei. Jadi kita tahu tingkat kemenangan ataupun elektabilitasnya seberapa dari paslon yang mungkin kalian dukung saat ini. Istilah selanjutnya itu ya koalisi. Koalisi kalau yang lebih akrabnya ya disebutnya, itu biasanya merupakan kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen gitu. Sifat aliansinya tuh nggak bisa nggak bisa lama, biasanya sementara atau berasaskan dengan manfaat gitu. Jadi kalau udah nggak ada manfaatnya ya biasanya koalisinya tuh nggak sama lagi. Biasanya juga kan setelah pemilihan ada kubu-kubu yang ingin berpisah ataupun ada kubu yang ingin lewat jalur lain. Nah disitulah biasanya terpecahnya koalisi. Istilah selanjutnya yang paling sering kita dengar adalah fraksi. Jadi fraksi adalah istilah yang lekat dengan lembaga legislatif ini biasanya. Arti fraksi itu adalah kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian. Jadi itu dia kalau fraksi. Untuk lebih detailnya sih saya nggak bisa terlalu jelaskan karena rencananya video ini nggak panjang-panjang banget, pendek-pendek aja. Lanjut ke istilah selanjutnya itu adalah petahana. Ini paling sering kalian dengar nih. Ya, buat yang muda-muda ataupun kaum milenial, petahana itu adalah definisinya itu pemegang suatu jabatan politik tertentu ataupun yang sedang atau masih menjabat. Nah kalau dalam pemilihan bupati, petahananya berarti yang saat ini menjabat karena dia ingin melanjutkan ke periode kedua itu. Dan satu petahana, namanya petahana itu tetap satu biasanya, kecuali mungkin kalau dia membelah diri. Enggak ya. Nah istilah selanjutnya itu yang paling sering muncul juga kalau namanya tadi ada petahana, berarti ada oposisi. Petahana ini yang bertahan, oposisi yang menyerang gitu. Enggak sih, kayak permainan bola, tapi ada perwakilan yang menantang petahana tersebut gitu. Dan biasanya menentang dan mengkritik pendapat atau kebiasaan politik golongan yang berkuasa, bisa dibilang berlawanan dengan pemerintah gitu. Jadi ya gitu, kalau untuk pemilihan bupati oposisinya yang satu gitu kan. Kalau yang pemilihan gubernur oposisinya dua karena petahananya cuma satu. Kalau gubernur kan ada 3 paslon, kalau bupati ada 2 paslon gitu. Dan untuk istilah selanjutnya adalah makar. Makar paling sering kita dengar itu waktu masa-masanya pemilihan presiden, karena makar sendiri itu berarti perbuatan atau usaha yang menjatuhkan pemerintah yang sah gitu, lebih ke situ artinya. Makar ya, bukan makrab. Kalau makrab malam kakraban gitu. Dan istilah lagi yang paling sering muncul ini black campaign. Itu black campaign merupakan kampanye hitam itu yang nggak didasarkan pada fakta dan cenderung berupa fitnah yang berpotensi mengarah kepada tindak pidana. Jadi black campaign ini berbahaya. Mungkin kalian kalau masuk ke dalam unsur-unsur black campaign ini segera keluar lah, karena itu resikonya pidana ya. Black campaign ini berbeda sama negatif campaign. Kalau kan negatif campaign itu real, tapi dia menyerang lawan dengan membahas kekurangan lawan. Kalau black campaign ini lebih pada mengada-ada. Jadi dia menyerang lawan politiknya tapi dengan fakta yang tidak benar. Itulah dia black campaign. Hati-hati kalau politik. Buat yang muda-muda nih yang baru terjun ke dunia politik, yang mungkin sudah jadi tim sukses juga, kalau bisa dihindari. Kita bisa bersaing secara sehat, karena masyarakat bakal tahu juga gitu kan siapa yang mau dipilih. Mereka akan melihat dari kualitasnya.
Dan istilah lain yang paling sering didengar itu adalah politik identitas. Politik identitas itu diartikan sebagai politisasi identitas bersama atau perasaan keikatan yang menjadi basis utama perekat dalam kolektivitas kelompok gitu. Identitas tersebut dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim untuk dapat dukungan dari orang-orang yang dianggap dan merasa sama dalam beberapa hal, misalnya itu ras, etnisitas, dan agama. Ini saran saya untuk kaum muda di sana ataupun semua kaum milenial lebih tepatnya, jangan lupa nanti untuk memberikan hak suaranya, jangan golput. Kan untuk memilih pemimpin itu saya kira bagus sekali karena kalian ikut bermusyawarah dalam menentukan siapa pemimpin dalam satu periode ke depan gitu. Terima kasih banyak, jangan lupa tunggu konten-konten selanjutnya.